Manga Boruto To Blue Vortex chapter yang ketiga akan berjudul Usuhiko, sedangkan untuk sampulnya akan terlihat foto adik Boruto yaitu Himawari. Pembahasan awalnya akan dibuka setelah Boruto mengeluarkan setitik gumpalan pusaran kekuatan biru di tangannya sembari mengatakan Rasengan Usuhiko, maka seketika hal itu membuat Code terkejut bukan main, dikarenakan baru ini dia mendengarkan nama Rasengan seperti itu. Namun Boruto masih memasang wajah dingin menatapnya dengan kejam sembari terus berjalan-jalan kecil ke arahnya. Melihat itu, Code lantas berkata, apakah itu Rasengan yang berbeda? Tetapi itu tidak terlihat sebagai teknik yang bisa menyerang dari jarak yang jauh. Tentu saja tidak akan berguna jikalau dia ingin melakukan penyergapan. Tapi anehnya, entah kenapa dia masih terus berjalan untuk mendekat dan kewaspadaan Code semakin meningkat saat melihat Boruto tidak goyah sedikit pun dari langkahnya. Oleh karena itulah, dia segera saja bergerak demi melakukan antisipasi dari serangan yang tidak diketahui itu dengan cara memasang beberapa sabuk hitam atau tanda cakar di belakang Boruto. Setelah memasang tanda cakar atau sabuk hitam itu, maka langsung saja Code melancarkan serangan ke arah Boruto. Namun sayang Boruto dengan cepat menyadarinya, dia menghindari serangan tersebut dengan mudah dan langsung mengulurkan Rasengan di tangan kanannya. Tetapi Code juga dengan sigap menangkap tangan kanan Boruto yang dipenuhi dengan Rasengan dan menggunakan kesempatan terbaik itu untuk berniat melancarkan serangan kembali ke arahnya. Tetapi Boruto tiba-tiba menarik ulur pedang hitam panjang dan menangkis serangan tersebut. Code lantas berkata bahwa kau tampaknya terlalu percaya diri terhadap teknikmu itu, namun sayang sekali itu akan sia-sia dan percuma jika tidak berhasil menyentuhku. Mendengarkan itu Boruto berkata, aku sudah mengatakan padamu mudah untuk membunuhmu. Sebenarnya kekuatan ini sudah setengah dari bentuk sempurnanya. Setelah mengatakan itu, Code tiba-tiba dikejutkan saat dia merasakan pergelangan tangan kirinya tiba-tiba terlilit pusaran biru bercampur kekuatan angin. Hal itu seketika membuatnya berkata dengan heran, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa kekuatan ini malah menempel padaku? Sekujur tangan kiri dan juga sampai lengan Code merasakan sakit yang luar biasa sembari berkata bahwa sebenarnya kekuatan apa ini? Boruto menjawab, aku akan mengatakannya sekali lagi Code, dan ini adalah peringatan terakhir bagimu. Katakan padaku di manakah lokasi keberadaan ekor 10 yang kau sembunyikan. Jikalau kau tidak mengatakannya, maka kau akan mati di sini. Namun keras hati Code telah membuatnya buta. Dia malah berkata bahwa jangan membuatku tertawa Boruto. Cobalah jika kau bisa. Sembari melancarkan serangan ke arahnya kembali, tetapi sungguh mengejutkan. Boruto mampu menghindari semua serangan cakar yang dilancarkan oleh Code begitu mudah, layaknya sebuah kekuatan bling yang tidak mampu dilihat oleh penglihatan biasa. Seketika hal itu membuat Code terkejut bukan main sembari berkata, apa-apaan gerakan ini? Dia tidak sedang menghindari seranganku, namun ini juga bukanlah sebuah genjutsu atau kloningan. Baru saja memikirkan hal itu, tiba-tiba saja Boruto sudah muncul di hadapannya dan langsung saja melancarkan serangan tangan kanannya cepat ke arah perut Code sembari berkata Rasengan Usuhiko. Kekuatan pusaran biru itu melilit di bagian ususnya sampai membuat raut wajah Code menjerit kesakitan dan langsung terpental cukup jauh ke belakang. Namun sungguh mengejutkan, Code masih bisa berdiri menggunakan kedua kakinya yang lemah, dan pada saat pertarungan itu masih berlangsung, ternyata Eida mampu melihatnya dengan jelas menggunakan kekuatan mata Senringannya di sebuah tempat. Dia lantas berkata, ini sudah berakhir. Teknik yang digunakan oleh Boruto sebenarnya cukup sederhana dari yang kupikirkan, namun itu sangat berbeda dengan kekuatan Rasengan biasa. Begitu juga dengan Daimon berkata, suasana ini apakah ini Boruto? Kekuatan yang dia gunakan ini adalah pergerakan menggunakan rotasi planet. Mendengarkan itu sebenarnya Eida cukup terkejut dibuatnya dan bertanya-tanya rotasi planet itu seperti apa. Namun Daimon hanya tersenyum puas sembari menjawab bahwa aku melihatnya itu cukup menarik. Nah, kembali ke lokasi pertarungan. Setelah menerima hantaman keras dari Rasengan Usuhiko, benar saja Code mulai tampak babak belur parah. Kondisi tubuhnya yang pucat dan kakinya yang lemah terus menopang tubuhnya yang lemas. Dan melihat itu Boruto benar-benar tercengang dibuatnya. Dia lantas berkata, ini sungguh mengejutkan. Kau ternyata masih sanggup berdiri setelah menerima seranganku. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba saja pusaran biru kembali menyebar di hadapan Code dan dia mampu melihat wajah Boruto dengan tatapan sinis di bagian tengah pusaran tersebut. Sembari dia pun berkata dalam hatinya bahwa apakah ini adalah sebuah rotasi.
Setelah memikirkan itu, hantaman kedua kembali terjadi padanya tepat di bagian perut dan hal itu akhirnya mampu membuatnya tersungkur dan jatuh dengan kondisi yang paling menyedihkan di tanah. Kot lantas berkata, "Sialan, apa yang kau lakukan, Boruto?" Boruto berkata, "Nikmatilah dengan baik. Pikirkan bahwa ini adalah serangan bumerang dari sebuah planet yang ingin kau hancurkan." Boruto yang berdiri tegak di hadapannya sekarang lantas berkata bahwa cakra dari planet Rasengan yang menyerap membentuk sebuah rotasi itulah Uzuhiko. Sekarang, kekuatan yang mengalir melalui tubuhmu itu tidak akan pernah hilang layaknya seperti sebuah planet yang tidak mampu menghentikan rotasinya. Setelah mengatakan itu sekali lagi rotasi ketiga kemudian dilihat kembali oleh Kot. Pusaran biru itu benar-benar membuatnya pusing bukan kepalang. Dan Boruto kembali menegaskan bahwa itulah efek dari serangan yang akan berlangsung padamu dan itu akan bersifat permanen. Sebelum rotasi planet berhenti, maka hidupmu akan berakhir. Setelah mengatakan itu benar saja kepalanya semakin menjadi sakit linglung dan seketika hal itu membuatnya jatuh tak berdaya di tanah. Boruto lantas berkata kepadanya, "Namun ceritanya akan berbeda jika aku melepaskan pengekangan Uzuhiko tersebut. Oleh karena itulah, apakah kau ingin menunggu kematianmu dalam kesunyian atau serahkan ekor 10 kepadaku agar kau masih bisa hidup meskipun sebenarnya kau memang orang bodoh, tetapi pikirkanlah dengan seksama tentang hal itu dan putuskan sekarang." Setelah mengatakan itu kejadian yang paling mengejutkan sekali lagi terjadi. Boruto seketika merasakan ada sesuatu yang mendekat dengan kecepatan penuh menuju ke arahnya dan benar saja itu adalah Kawaki. Kawaki langsung saja melancarkan serangan tepat ke arahnya menggunakan pisau tajam di tangan kanannya. Boruto dengan sigap menghindari serangan tersebut sembari berkata, "Kawaki." Nah, diperlihatkan pada saat ini selain Kawaki, ada Himawari, ada Sekadai Chocho dan juga Inojin yang tepat berada di depan Kot sekarang. Seketika Himawari langsung saja memanggil nama saudaranya itu dan hal itu membuat Boruto sangat tercengang saat melihat dan mendengarkannya. Kawaki kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Kot yang tampak cukup menyedihkan, sementara di belakangnya Shikade lantas berkata bahwa Boruto, apa yang kau lakukan di Konoha dan apa yang kau bicarakan dengan Kot? Boruto berkata bahwa kami sedang melakukan negosiasi, bisakah kalian berhenti mengganggu kami? Dalam perbincangan tersebut kelicikan Kot semakin menjadi-jadi dan dia sebenarnya menunggu kesempatan terbaik untuk kabur dari tempat tersebut menggunakan sabuk hitam miliknya. Namun saat mengulurkan dua sabuk tersebut, Kawaki dengan sigap menyadarinya dan langsung saja menyusutkan semua sabuk hitam yang dimilikinya. Nah, sementara di tempat lain, Shikamaru lantas berkata bahwa Kawaki, laporkan situasinya apa yang terjadi di sana. Kawaki lantas menjawab, "Aku tidak tahu jelas apa yang sedang terjadi, tapi sekarang Kot tampaknya sudah dikalahkan. Aku hanya menghilangkan semua tanda sabuk hitam yang berada di sekitarnya agar bisa memotong jangkauan tempat pelariannya dari Konoha. Dengan begitu, kita bisa membunuhnya." Shikamaru berkata, "Bagus, kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Oleh karena itulah pastikan untuk menyelesaikannya di sini." Boruto yang berada di samping mereka lantas memperingatkan Kawaki agar menjauh dari Kot dan jangan memprovokasinya. Namun Kawaki malah membalas ocehan itu dan berkata, "Memangnya siapakah kau yang memintaku untuk menjauh dari sini? Jelas jika kau juga datang ke Konoha, maka kau pasti siap untuk mati, Boruto." Selepas mengatakan itu akhirnya apa yang diperingatkan oleh Boruto sebelumnya terjadi juga. Kot kembali melancarkan serangan kelicikannya dengan cara mengeluarkan satu pasukan jubi tepat di bagian atas kepalanya menerjang lurus ke arah Kawaki. Meskipun Kawaki berhasil menusuk tepat di bagian perut pecahan jubi tersebut, tetapi dia telah lengah dan pada akhirnya Kot mendapatkan kesempatan terbaik demi melarikan diri dari Konoha. Shikamaru yang berada di tempatnya seketika dikejutkan dengan hal itu dan berkata, "Apa lagi yang terjadi?" Kawaki lantas berkata, "Bajingan," dan pada akhirnya mereka pun kehilangan Kot untuk yang kesekian kalinya. Shikamaru berkata, "Brengsek, dengarkan, meskipun dia berhasil kabur, tetapi itu bukan berarti dia telah menghilangkan beberapa tanda cakarnya di Konoha. Oleh karena itulah cepat cari dan hapus sisa-sisa sabuk hitam yang berada di desa." Setelah kehilangan jejak Kot, akhirnya Kawaki malah menyuruh Shikadai dan juga teman-temannya untuk mengurusnya lebih dulu dikarenakan dia masih memiliki urusan yang harus dibicarakan dengan Boruto.
Nah, sementara kita berpindah dulu di lokasi Sarada, Sarada kemudian mencoba menolong salah seorang shinobi yang masih terjerat di dalam sebuah pohon berantai yang dilepaskan oleh pasukan Code sebelumnya, dan dia lantas berkata bahwa ekor 10 adalah makhluk yang memakan seorang Otsutsuki. Itulah mengapa binatang itu bisa menjadi pohon dewa. Naluri mereka jelas akan tertarik untuk memakan orang lain. Mendengarkan itu, salah seorang shinobi yang berada di sana berkata, bagaimana itu mungkin? Bagaimana bisa pohon dewa memakan sesuatu yang salah? Namun Sarada juga tidak tahu asal-usulnya seperti apa, tetapi satu hal yang pasti adalah shinobi Konoha itu belum mati alias masih hidup. Kembali ke lokasi Boruto, Kawaki lantas berkata padanya bahwa sudah 3 tahun kita tidak bertemu dan penampilanmu tampaknya sangat berubah. Apakah kau sudah menjadi anak adopsi dari Uchiha? Boruto berkata, aku lega saat mendengarkan ternyata lidahmu masih sangat tajam sama seperti yang dulu dan tidak berubah. Di sisi lain Himawari juga terlihat baik-baik saja. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba saja Kawaki melangkahkan kakinya ke arah Boruto dan berkata, apa tujuanmu datang ke sini? Jika kau memilih sebuah kota sebagai tempat kematianmu, maka aku akan membantumu sekarang. Boruto masih tetap berdiri tegak di tempatnya berpijak dan dia malah berkata, mati di Konoha tidaklah buruk, tetapi tidak untuk hari ini. Mundurlah Kawaki, kau malah menghalangiku. Kawaki berkata, satu-satunya orang yang menghalangi di tempat ini adalah dirimu Boruto. Apakah kau tidak memikirkannya? Tepat setelah mengatakan itu, seekor katak yang berada tepat di bagian kerah jubah kiri Boruto muncul sembari berkata, saat ini kau telah kembali ke tempatnya. Boruto berkata, bagaimana dengan ekor 10? Katak itu berkata, tunggu, belum. Setelah itu panel kembali berpindah di lokasi altar Jubi. Code sekarang tampak terlihat berjalan kesakitan menuju ke arah ekor 10 dan berkata, sialan, semua ini diakibatkan ulah si Boruto bajingan itu. Sementara itu juga diperlihatkan ternyata bak telah dikurung dan terjerat di sebuah pohon dewa tidak jauh dari lokasi tersebut. Code terus berjalan mendekat ke arah tempat pengurungan ekor 10 dan ternyata katak itu akhirnya memberikan informasi kembali kepada Boruto bahwa pelacakan lokasi atau tempat keberadaan ekor 10 akhirnya terungkap. Boruto kemudian berkata, bagus. Panel ini ditutup di mana akhirnya Boruto pun tahu di mana Code menyembunyikan Jubi ekor 10-nya dan kelanjutan ceritanya akan kita tunggu di bulan depan kembali. Apakah Boruto akan segera bergegas menuju ke tempat itu ataukah masih ada pertarungan tambahan antara dirinya melawan Kawaki? So, terima kasih buat teman-teman yang sudah menontonnya sampai habis. Enjoy the video and see you next video. Bye-bye.